Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan mulialah nama Tuhan, kuduslah Engkau. Engkaulah pemilik kehidupan kami, dan hidup kami bergantung bersandar kepadamu saja, ya Allah Bapa. Saat ini Tuhan, di hari yang baru ini, kami boleh bersuka cita merayakan kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman yang telah kita dengarkan hari ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 muridnya tentang penderitaan yang akan dia lalui. Pemberitahuan ini adalah pemberitahuan untuk ketiga kalinya. Pemberitahuan pertama dan kedua telah pernah dia sampaikan, lalu semakin hari semakin mendekat kepada waktu yang telah ditentukan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tetap dia beritahukan kepada murid-muridnya. Meski murid-murid itu belum memahami apa maksud dari perkataan itu, tetapi pada saatnya mereka akan mengerti, memahaminya, dan Tuhan Yesus Kristus menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, atau jalan penderitaan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebuah kecelakaan. Bukan. Tetapi sungguh-sungguh telah dinubuatkan untuk dijalani, untuk dilalui, untuk dialami, dilewati semuanya. Sehingga tidak ada pikiran atau tidak ada jalan untuk menghindari penderitaan itu, tidak ada tindakan untuk memitigasi, menghindari rasa sakit yang akan dia alami. Tetapi sungguh-sungguh sebuah peristiwa yang akan dilakukan atau dialami, dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi sejak dari zaman dahulu kala itu adalah pikiran Allah, kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dunia ini dari keberdosaan, dari hukuman maut oleh karena dosa. Sehingga dia sendiri yang datang menjadi manusia, dia sendiri yang datang menjadi juru selamat bagi dunia. Dia tidak lagi hanya mengutus para nabi-nabi atau utusan-utusannya, tetapi dia sendiri yang hadir langsung di tengah-tengah dunia ini. Dirancang dari sejak semula, dipikirkan dari sejak semula, bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita ini teramat berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita ini bukanlah kesia-siaan, tetapi sesuatu yang dirancang oleh Tuhan Allah untuk diselamatkan. Meski kita berdosa, meski kita adalah orang-orang yang jahat, meski kita adalah orang-orang yang memberontak terhadap Allah, tetapi oleh kasih-Nya, oleh kemurahan-Nya, oleh tindakannya sendiri telah melawat kita melalui jalan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, jika hal ini telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, maka lihatlah dirimu, diriku, kita semua ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah yang teramat besar, yang tidak dapat kita kerjakan, yang tidak dapat kita beli, yang tidak dapat kita bayar, tetapi sungguh-sungguh kita menerimanya oleh kemurahan Tuhan Allah saja. Sekali lagi, hidup kita ini teramat berharga di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa nubuatan para nabi itu menyatakan kepada kita bahwa janji Allah itu adalah janji yang setia. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah tidak mengabaikan janjinya. Berbeda dengan kita sebagai manusia, janji itu bisa tinggal janji saja. Janji itu akan dilalui jika memenuhi syarat-syarat yang kita buatkan, atau mungkin pura-pura melupakan, pura-pura mengabaikan karena tidak cocok lagi dengan selera kita. Tetapi Tuhan Allah itu, Dia tetap setia dengan janjinya. Karena itu janji keselamatan itu yang telah dinubuatkan sejak zaman para nabi-nabi dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kesetiaan Allah untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka mari menjalani hidup kita ini terus berproses di dalam pengajaran firman Tuhan Yesus Kristus, sehingga iman kita terus bertumbuh, semakin dewasa, semakin matang, dan kita memiliki hikmat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus menerus belajar menempatkan hidup kita, hidup yang penuh harga yang telah dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Kita ini teramat berharga, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan, tindakan-tindakan yang berharga di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga itu menunjukkan kasih Kristus itu tidaklah sia-sia apa yang kita terima itu daripadanya, tetapi sungguh-sungguh kita menghargainya, menempatkannya menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah berbicara kepada kami, di mana kasih-Mu yang telah Kau rancang untuk menyelamatkan dunia yang berdosa ini, menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini. Engkau datang menjadi juru selamat bagi kami, bagi dunia yang berada dalam kegelapan. Engkau hadir membawa terang. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa yang layak dihukum di dalam maut, tetapi oleh belas kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia sendiri yang menanggung penderitaan itu. Tuhan, tolong kami agar kami terus dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah tangan kemurahan-Mu memelihara hidup kami, mencukupkan segala apa yang perlu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menjalani hari ini hanya mengandalkan Engkau, bersandar kepadamu, dan terus hidup di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.